أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Jalla wa'ala yang telah melimpahkan nikmat, memberikan kemudahan kita untuk tetap di jalan as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, yaitu at-tauhid, mengesahkan Allah Jalla wa'ala. Salah satu bentuk tauhid adalah melaksanakan salat berjamaah sebagai wujud merealisasikan tujuan kehidupan kita, ta'abbud ila Allah. Sebagaimana Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Sebagaimana doa-doa kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Dengan ilmu yang bermanfaat, dengan rizki yang halal yang kita konsumsi, semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita amal yang makbulah, yang diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Semoga salawat dan salam selalu terlimpah, tercurah untuk junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, hari ini kita mengkaji satu tema atau judul, yakni riya. Riya. Dan tentunya bagaimana kita bisa menghindari sifat ini, karena ini merupakan sifat yang jelek, sifat yang buruk, sifat yang merusak. Terutama amal ibadah kita bisa hancur karena riya. Dan riya ini salah satu di antara yang ditakutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, yakni dari kitab Musnad Imam Ahmad, dia merupakan syirik kecil. Syirik kecil yang bernama riya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum. Nabi mengatakan sesuatu yang paling aku takutkan terjadi pada kalian, yakni asyirkul asghar, syirik kecil. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa masyirkul asghar, apakah syirik kecil itu? Qal, Nabi mengatakan, ar-riya'u. Ar-riya yaitu riya. Dari kata ra'a, yara, yang artinya melihat. Maka riya'an itu artinya
yakni pengen dilihat atau pamer atau memperlihatkan. Riya memperlihatkan tentang apa yang dimilikinya. Itu namanya riya. Mungkin barangkali orang punya harta misalnya, diceritakan atau diperlihatkan ke orang lain, itu tergolong riya. Memperlihatkan, memamerkan hartanya, itu riya. Kalau sekedar memamerkan harta, memamerkan kekayaan, kalau itu disebut riya, mungkin tidak seberapa jika dibandingkan dengan memamerkan amal ibadah. Nah, itu yang kita takutkan. Karena amal ibadah yang dilandasi dengan riya, maka hapus pahalanya. Kalau sudah hapus pahalanya, rugi nggak kita? Capek-capek beramal, melakukan amal ini, amal itu, ternyata tidak berpahala. Asalnya memang dapat pahala, tapi gara-gara karena diikuti dengan riya, maka amal itu menjadi tidak berpahala. Dan ini yang ditakutkan oleh Nabi SAW. Dan tergolong yakni asyirkul asghar, syirik kecil. Sekalipun syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, akan tetapi dia termasuk al-kabair, yaitu dosa besar. Yang dosa besar itu diperintah untuk bertaubat darinya. Maka jangan dianggap ini kan gak mengeluarkan pelakunya dari Islam, kan ini kan syirik kecil. Tapi ingat, ini termasuk dosa besar yang jangan sampai orang mati membawanya, apalagi belum bertaubat. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Dan riya ini merupakan sifat orang munafik. Ini yang pertama. Riya adalah sifat munafik. Karena orang munafik itu kalau dia beramal itu pengen dilihat orang, pengen dilihat oleh manusia yang lain, supaya membangkitkan atau menaikkan citra dirinya, ya, supaya dianggap baik, supaya dianggap dermawan, supaya dianggap alim, supaya dianggap soleh, supaya dianggap memiliki sifat-sifat yang terpuji. Padahal tidak demikian. Itu hanya sebuah apa? Sebuah pencitraan. Nah, di antara sifat munafik itu riya. Sebagaimana di dalam surah An-Nisa, coba dibuka surah yang keempat pada ayat yang ke-142. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia.
dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Ya. Di sini lugas, tegas sifat dari orang munafik itu, yakni membangun pencitraan diri. Jadi kalaupun mereka itu sholatnya pengen dilihat orang. Makanya di sini disebut dengan apa? Riya. Dan Allah menganggap mereka itu telah menipu diri mereka sendiri. Padahal niatnya apa? Pengen menipu orang lain. Karena dia dusta. Ingat, dusta itu bukan hanya ucapan, Bapak Ibu. Kalau orang munafik itu diberi ciri ayatul munafiqi thalathun. Tanda orang munafik itu 3. Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia diberi berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khana. Apabila dipercaya dia khianat. Nomor 1 disebut sifat mereka adalah dusta. Nah, dusta itu bukan hanya ucapan, tapi dusta itu adalah perbuatan. Apa perbuatannya? Perbuatannya sholat, tapi hakikatnya dia tidak sholat. Artinya dia sholat itu bukan karena Allah, padahal itu amalan akhirat, amalan yang mestinya ditujukan untuk Allah, tapi untuk pencitraan. Kaenak rek, kuape podo sholat, aku tok gak ketok. Wis sing penting ketok ae. Setor apa? Nah, oh iya, iku fulan nono ya. Makanya Allah katakan wa huwa khadi'uhum. Mereka menipu diri mereka sendiri. Salah satu cirinya wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Apabila diseru oleh Allah untuk sholat, mereka tegakkan tapi dengan malas. Nah, malas ini meliputi pra sholat dan ketika sholat. Kalau pra sholat, sebelum sholat, apa yang dilakukan? Ditunda. Engko ae. Sehingga sampai menunggu matahari berwarna merah keemasan. Merah, ya. Lembayu, berarti hampir maghrib. Begitu sudah terjadi warna merah itu, maka dia sholat dengan mematuk 4 kali. Sholat apa itu? Asar. Kilat khusus. Itu perbuatan dari orang-orang munafik. Maka Allah katakan mereka itu tidaklah sholat, melainkan bermalas-malasan. Nah, begitu dia sholatnya malas. Kalau sebelumnya menunda-nunda. Ketika dia sholatnya cepat. Biasanya kalau orang kerja malas itu kelemar. Lambat atau cepat? Lambat. Beda dengan kalau orang sholatnya orang munafik, sholatnya orang malas, cepat apa lambat? Cepat. Kau sholat malas itu suwe Allah, nggak ada. Sholatnya justru cepat. Sebelum terjadi sholat ditunda-tunda. Ketika sholat cepat-cepat. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit. Sedikit sekali mengingat Allah. Apalagi sholat berjamaah bagi orang munafik itu berat. Terutama sholat apa? Sholat subuh dan sholat Isya. Kata Nabi SAW, buka Muslim nomor 610 kalau tidak salah. Coba cek. Ya. Iya. Silakan. Dari
Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? salat yang paling berat bagi orang-orang munafik ialah salat Isya dan salat subuh. Iya. Salat yang paling berat. Jadi salatan thaqilan, dua salat yang berat lil munafiqin, bagi orang-orang munafik, salatul fajri wa salatul isya. Salat fajar, salat subuh dan salat isya. Berat. Karena di zaman Nabi dua waktu itu masih gelap. Apa kaitannya dengan waktu yang masih gelap? Karena nggak kelihatan. Sehingga orang munafik nggak mau nongol. Alah, kan gelap aja kok, nggak tahu gua datang apa enggak. Subuh masih gelap. Karena di zaman Nabi ya tidak seperti sekarang. Belum ada lampu seperti sekarang ini. Kalaupun ada mungkin barangkali apa? Ya pelita yang apa namanya? Lampu apa namanya? Ya, seperti itulah, uble atau sentir atau apa? Ya dari apa? Minyak itu yang ada. Itu pun sering tidak dipakai. Kenapa? Yang penting orang bisa nyampe. Walaupun sudah agak sedikit kelihatan, karena fajar itu berarti di ufuk sudah tampak langit berwarna putih. Tetapi secara umum tidak kelihatan siapa-siapa yang datang. Demikian pula sholat isya. Nah, apakah sebabnya kalau di zaman Nabi itu gelap, lantas sekarang berubah tren orang munafik, tetap akhirnya sholat subuh dan isya tetap aja enggak? Kenapa? Ternyata berubah trennya. Kalau dulu karena gelap dia enggak kelihatan sehingga enggak datang. Kalau sekarang tetap aja enggak datang. Kenapa? Karena beda alasannya. Meskipun terang benderang subuh, ternyata apa? Mereka berat. Gara-gara apa? Angel tani. Nah, soalnya begadang. Turune bengi. Subuhe kerinan. Trennya udah beda. Sebaliknya sholat isya juga begitu. Karena banyak acara, banyak momen, banyak event. Sehingga dengan alasan ada inilah, ada itulah. Ntar dulu waktunya panjang. Akhirnya ditunda sholat isyanya. Akhirnya bisa jadi sholat isyanya hampir habis waktunya. Dia nggak tahu kalau sholat isya itu akhirnya atau batasnya sampai tengah malam. Dipikir sampai subuh. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kalaupun mereka melakukannya, semua itu karena apa? Riya. Apa kata Nabi? Kalaulah mereka tahu pahala keduanya. Kalaulah mereka tahu pahala keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya, sekalipun dengan merangkak. Inginlah aku rasanya menyuruh seseorang menggantikanku mengimami sholat. Sesudah itu aku pergi dengan beberapa orang membawa ikatan-ikatan kayu bakar ke rumah-rumah orang yang tidak datang sholat berjamaah, lalu dibakar rumah-rumah mereka. Ya, ini ancaman dari Nabi SAW bagi yang tidak melaksanakan sholat berjamaah. Kemana? Ke masjid. Kemudian dalam hadis Muslim, kalau ada orang beribadah yang mestinya amal itu ditujukan untuk Allah, untuk kepentingan akhirat, akan tetapi jika dia melakukan itu tujuan karena dunia, atau karena kedudukan, atau karena wanita, atau karena yang lainnya, maka Allah berlepas diri dari apa yang dikerjakannya. Dalam Sahih Muslim nomor 2025, berbalik ya. Afwan, bukan 20 25. 25 bukan. 25
05. Afwan. Jangan riya. Ya. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? bahwa Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Apa firman-Nya? aku tidak butuh sekutu dalam segala-galanya. Iya. Ana ahni syuraka minasyirki. Aku tidak membutuhkan sekutu di dalam, yakni seorang hamba mengabdi kepadanya. Allah tidak membutuhkan sekutu, tidak membutuhkan apa? Partner di dalam peribadatan. Maka siapa yang melakukan tersebut, yakni persekutuan atau syirik di dalam amalnya, yaitu ada tujuan yang lain, maka apa kata Allah? Karena itu, siapa yang mengamalkan suatu amalan, lalu dia menyekutukanku dalam amalannya itu dengan selainku, maka aku tinggalkan amalnya itu padanya dan pada sekutunya. Iya. Jadi Allah berlepas diri bagi mereka orang-orang yang melakukan amal, tapi tujuannya ada yang lain. Ada tujuan duniawiyah. Karena Allah juga karena dunia. Tapi kalau karena dunia saja tanpa Allah, syirik besar. Tapi kalau seandainya dia melaksanakannya ikhlas karena Allah, tapi sedikit ada riya di dalamnya, maka amalnya itu terhapus, tidak bermanfaat baginya. Kenapa? Karena Allah berlepas diri. Artinya Allah tidak akan pernah memberikan pahala. Tiwas pegel, rukuk, sujud, tiwas nyambut gawe, duwe dikekno wong, sedekah. Ternyata kalau dilandasi dengan riya, habis hartanya tanpa dapat pahala. Jadi Allah tidak membutuhkan sekutu di dalam peribadatan. Maka seorang yang beribadah wajib baginya lillah, semata-mata, yakni karena Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi bagaimanapun kalau seandainya ada orang yang kemudian dia melakukan riya, maka bisa jadi manusia itu diberi sesuai dengan apa yang dia inginkan. Orang lain pengen dengar, diperdengarkan kepada orang lain. Orang lain pengen supaya melihatnya, Allah akan memperlihatkannya kepada orang lain. Sebagaimana dalam sebuah hadis, coba dibuka Muslim 2099 atau Tirmidzi juga ada, yakni 2381. Silakan. Dari Abu Sa'id radhiyallahu an, ia berkata, Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? barang siapa yang melakukan perbuatan karena riya atau pamer, maka Allah akan memperlihatkannya kepada manusia. Iya. Man yura'i Allahu bih. Siapa yang beramal itu karena pamer, Allah akan perlihatkan. Kepingin didelok wong sak desa. Sak desa ndelok kabeh. Allah mudahkan untuk itu. Tapi dia hanya mendapatkan kepuasan dunia. Saiki ro yo kabeh sopo aku. Puas dia. Tapi dapat pahala atau tidak? Enggak dapat. May yura'i Allahu bih. Demikian pula. Lanjut. Barang siapa melakukan perbuatan karena ingin didengar dan dipuji manusia, maka Allah akan memperdengarkannya kepada manusia dan menjelekkannya. Iya. Sebaliknya, wa may yusammi'u Allahu bih. Siapa yang pengen
supaya manusia mendengarnya, maka Allah akan memperdengarkannya. Tujuannya sudah tercapai. Tapi dapat pahala atau tidak? Tidak dapat pahala. Ini termasuk apa? Sum'ah. Kalau sum'ah itu pengen didengar. Kalau riya pengen dilihat. Nah, inilah yang harus dibersihkan dari hati kita. Dan tidak ada jaminan bagi setiap kita ini yang terbebas dari riya. Siapapun. Baik jamaah pengajian maupun ustadznya. Sama. Orang alim, orang awam, semua. Orang biasa. Ataupun dia seorang ustadz, kiai. Yang namanya manusia. Tidak ada jaminan bahwa dia bebas dari riya. Disinilah pentingnya menuntut ilmu supaya kita waspada. Jangan sampai amal kita sia-sia. Dan inilah penyakit yang ada di dalam hati manusia. Sebagaimana al-ikhlas adalah hiasan dalam hati manusia. Amalan manusia yang tertinggi yaitu ikhlas. Tapi lawannya apa? Syirik. Dan riya ini syirik kecil. Makanya bagaimana kita mulai mempelajari yakni apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya tentang masalah riya ini luar biasa. Dosa yang tersembunyi. Supaya kita ini apa? Faham, peka. Karena ibarat dia itu apa? Semut hitam berada di atas apa? Batu hitam. Batu hitam. Kelihatan atau tidak? Nggak kelihatan. Itu gambaran yang namanya penyakit riya itu. Makanya kita harus apa? Hati-hati. Waspada. Orang-orang dulu itu ketika amalnya diketahui, mereka menyembunyikan diri. Supaya apa? Takut kalau terjadi riya. Nah kalau sudah riya, nanti habis amalnya. Karena sebab pamernya dia kepada orang lain. Baik, tapi tentu jangan sampai gagal memahami riya ini. Kadang ada orang salah paham. Kon kok gak tahu sholat nang masjid? Aku sholatin nang omah, wedi riya. Salah atau bener? Ini salah menempatkan, ya. Kita ini memperlihatkan atau terang-terangan sesuai dengan perintah. Perintahnya apa? Sholat berjamaah di masjid. Kelihatan atau tidak? Kelihatan. Jangan jadikan alasan. Kon kok gak sholat nang masjid? Aku wedi dia. Nah itu gak boleh. Salah itu. Kecuali kalau ada pilihan. Sedekah misalnya. Boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Maka supaya tidak terjadi riya, peluang riya itu kecil atau tertutup sama sekali, maka sedekahnya bagaimana caranya? Sembunyi-sembunyi. Justru orang seperti itu nanti akan dinaungi oleh Allah di akhirat dengan naungan Allah. Di antara 7 golongan yang dinaungi, yang nomor 6, rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha. Seorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Hatta la ta'lamu simalu ma tunfiqu yaminu. Sehingga tidak tahu apa yang diinfakkan dengan tangan kanannya. Ya ini tidak diketahui oleh tangan kirinya. Itu kiasan. Tutuk nek sodako nyengkelit mengguri. Tangannya disembunyikan sebelah kiri. Bukan. Artinya dalam hidup ini orang dekat kita. Antara kanan dan kiri itu dekat. Siapa orang dekat kita yang tidak tahu sedekah kita? Mungkin dia suami bagi seorang istri jika itu hartanya sendiri. Mungkin seorang istri bagi seorang suami
Maka suami kalau sedekah diam-diam aja Pak, nggak usah cerita istri, garai repot sampean. Mah mau ono wong sakno mah, terus tak kei sodako, piro 5 juta. Oh, gak tahu ini aku jajan 5 juta. Iya masa wong iki mah rondo bisa. Nah, berarti ada udang. Itu berarti barangkali niatnya apa? Bukan sedekah murni, ada tendensi ngono ya ati cerita. Enggak ada perang broto. Baik. Jadi orang dekat sekalipun tidak tahu kalau orang ikhlas dalam sedekahnya itu. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Nah, riya itu bukan hanya meliputi ibadah, tapi juga meliputi urusan-urusan duniawiyah. Dalam urusan ibadah, orang bisa riya apa contohnya? Sholat bisa nggak? Bisa. Terus selain sholat apa? Sedekah. Orang bisa riya ketika dia sedekah. Padahal Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah mengingatkan kita, hati-hati loh, jangan sampai riya dalam sedekah. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah surat kedua, Allah Jalla wa Ala berfirman pada ayat 264, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yadhkuruna wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Iya. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sifat manusia yang disebut dengan al-manni, menyebut-nyebut, yakni sedekah. Ini yang pertama. Hai orang-orang yang beriman, jangan kau batalkan pahala sedekahmu bil manni, dengan menyebut-nyebutnya. Maka pelakunya adalah manan. Manan yaitu apa? Pengundat-undat. Oh, apa pengundat-undat itu? Ya karena ngundat-ngundat itu tadi nyebut-nyebut. Iku masjid nek gak ono aku gak kira ngadeg iki. Ngundat-ngundat enggak? Ngundat-ngundat. Itu termasuk riya itu. Manni, menyebut-nyebut amalnya. Nah, iku yayasan nek gak ono abimu gak melaku. Wabe mulai pertama sampai saiki abimu kabeh. Itu pahalanya habis nggak itu? Habis pahala. Makanya gak usah cerita, kepada siapapun. Karena itu termasuk apa? Al-man, yakni menyebut-nyebut. Al-man, menyebut-nyebut amalnya. Hati-hati. Dan ini amal apa aja, bukan hanya sedekah. Bisa habis dengan menyebut-nyebut. Mapengira, aku sahur keliling Surabaya gak ana wong dodolan. Golek sahur gak nemu. Sopo takok ngono. Gak ono gaene cerita. Dudukno nek waktu iku apa? Poso. Riya enggak itu? Menyebut-nyebut enggak? Bukan hanya sedekah, habis pahalanya. Hati-hati.
Sholat juga begitu. Aku mah pengiyon. Tangi tahajud luar biasa. Apa? Tangi jam loro. Aku sholat mek 2 rakaat tok. Begitu salam, wis subuh. Sholat 2 rakaat, salam, subuh. Berarti ndudono apa iki? Salate suwe. Cerita padahal sujudnya turu. Kadang-kadang bercerita tentang amalnya. Tadi malam tahajud, hari ini puasa. Kecuali kalau memang ada hajat untuk menceritakan. Contoh kita sedang bertamu, makanan sudah dihidangkan. Ya kan? Kalau kita tamu, kita berhak untuk memilih antara berbuka atau tetap berpuasa. Beda dengan tuan rumah. Kalau tuan rumah dalam rangka menghormat tamu, dia wajib melayani, menghormati tamu, diajak makan kalau waktunya makan. Jangan lantas tuan rumah poso, tamune kongkon mangan. Ayo cak mangan, monggo, silakan, monggo, skecaaken. Lho, jenengan boten kula poso. Kira-kira tamune leko enggak mangane? Halo? Kak, mek ngeleki dutok ndelok. Ya. Maka wajib bagi tamu, bagi tuan rumah membatalkan puasa dalam rangka apa? Ikramud duyuf, memuliakan tamu. Tapi kalau tamunya yang memilih, dia tetap berpuasa, itu suka-suka dia. Mau buka, alhamdulillah. Mau terus puasa, boleh. Mau buka, mungkin 10 tahun gak ketok sing jenenge sate kambing. Wah, tepak iki rek. Nandi berarti. Masih yo poso wis gak apa-apa, poso sunnah wis oleh pahala wis tak batalno. Gurung karuan ono maneh jarang-jarang. Gurung karuan ono maneh akhire mangan. Ya. Jadi itu pilihannya atau dia berpuasa. Nah, kalau seperti ini berpuasa, maka itu hajat untuk menyampaikannya. Lu cak monggo iki sate kambing. Afwan, aku poso. Oh, wis tak bunel ya. Oleh dibonggo. Alhamdulillah dibonggos. Tapi kan ditawari. Kayak buka ini. Karena apa? Tamunya tahu, tuan rumahnya tahu kalau memberi makan buka puasa dapat pahala puasa, ngerti. Ya, nek ana tamu poso dikongkon mangan gak gelem, aja dilebono panganane. Bungkusen. Gawe sapa? Gawe tamune sing poso cek digawe apa? Buka. Ngono lek tak ajari kok iki. Ya, jadi itu. Jadi kalau menyebut ada suatu hajat boleh kita puasa, kita sholat atau sodako. Kita dipaksa untuk menyampaikan, Pak, maaf Pak, ini untuk kerapian manajemen keuangan atau pelaporan kepada tim audit. Bapak harus nulis namanya siapa. Wes namanya Abdullah saja. Oh, enggak bisa Pak. Semua orang tahu Bapak itu namanya bukan itu. Ya sudah, cuman kamu tok loh yang tahu ya. Nah ini. Itu terpaksa. Untuk apa? Untuk data. Boleh kalau seperti itu. Sehingga jangan sampai nang masjid itu karena semuanya menghindari riya, database-nya para donatur kabeh jenenge hamba Allah kuwabe, hamba Allah ki sapa iki. Ya, tapi kalau seandainya ada alamatnya yang jelas, mungkin enggak masalah. Ya, hamba Allah ya. Alamatnya jelas ya. Tentu kan orang kan nggak tahu karena alamat nggak mungkin dicari kalau orang tidak berkepentingan. Kecuali kalau ada kepentingan, mungkin pihak yayasan, pihak takmir punya kepentingan. Kalau orang lain, iki omahe nang kene jenenge hamba Allah, cek gedene rek sedekahne rek. 100 juta ya. Sopo iki omane nang kene? Tapi tulisannya hamba Allah. Itu masih ada langkah untuk harus mencari. Tapi tidak langsung. Kalau disebut nama, orang kira. Nah itu bahaya, kan apa?
membuka peluang untuk riya. Makanya antum nggak perlu minta buletin atau laporan tiap bulan daftar jumlah donatur. Gara-gara orang itu riyanya dari situ. Dulu ikhlas didatangi juru pungut, yang tahu dia sama juru pungutnya. Tahu-tahu juru pungutnya bawa buletin, daftar donatur lengkap dengan jumlahnya. Iki apa? Iki Pak, jumlahnya orang yang donasi, Pak. Akeh yo. 10.000 kabeh jumlah wong. Iya, saya minta boleh. Wah, daftarnya dilihat. Cak Dul 5.000, Wakman 7.000. Ya kan? Coba meneh. Bulan. Ya, 20.000. Abu Jundi 20 juta. Langsung mekar enggak itu? Mekar enggak? Aku tok rek sing paling gede rek. Pertama timbul apa? Ujub. Apa ujub? Bangga diri. Awalnya begitu ujub. Lama-lama apa? Sum'ah, pengen didengar. Baru kemudian riya. Aku oleh enggak jupuk buletin ini? Jaluk 10. Loh, terus arep tak bagino nang konco kantor. Gara-gara nang kono jenenge Abu Jundi. Padahal gak duwe kantor ya kan? Kan contoh ya kan. Tak gowo nang kantor, tak kekno koncoku cek dadi donatur. Begitu sampai di kantor, temen-temennya lihat, Abu Jundi sampai donatur tetap. Gede dewe yo. Mulai sudah ujub, kemudian sum'ah, akhirnya apa? Riya. Iya ngono rek. Mosok kok nyambut gawe apa duitmu? Ya memang itu benar memotivasi temannya, tapi disitulah peluang syaitan untuk menumbuhkan sifat apa? Riya. Wes gak usah laporan. Buletin wes gak usah. Gara-gara itu peluang syaitan masuk. Berangkat dari ujub, nanti sum'ah, nanti riya. Hati-hati. Baik. Kemudian berikutnya, riya dalam hal apa? Bisa nggak itu? Haji atau umroh? Mungkin nggak itu bisa riya? Sangat bisa nggak? Sangat bisa. Makanya hati-hati kalau kita umroh, kalau kita haji, hati-hati. Perintahnya itu kan semata-mata karena apa? Karena Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan sampai pamer kita karena kita haji atau umroh. Di dalam surah Al-Baqarah kalau tidak salah nomor 129. Bukan Al-Baqarah, afwan. Surat Ali Imran. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Benar enggak? Hah? Bukan Ustaz. Bukan. Seratus 139 ya. 120? 196. Gimana? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ya, 196. Baik, itu sepotong di awal itu ya. Coba dibaca, Pak.
Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Iya. Sedikit di depan ini kalimatnya jelas, wa atimul hajjah, dan laksanakanlah haji dan umroh itu lillah. Lillah itu apa lillah? Karena Allah. Lillah. Jadi jangan sampai ada apa di situ riya. Makanya Nabi SAW ketika beliau haji, beliau ucapkan kalimat yakni la sum'a wa la riya. Dalam Sahih Ibnu Majah, coba dibuka 2355. Dari Anas bin Malik. Ya. Silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Apa katanya? Nabi SAW menunaikan haji dengan mengendarai unta tua. Dengan unta apa tuh? Tua. Namanya apa? Al-Qaswa. Itu unta beliau. Al-Qaswa. Untanya sudah tua, tapi nurut untoi. Lulut. Terus kemudian dan mengenakan bludru seharga 4 dinar atau di bawah nilai tersebut. Iya. Memakai apa beliau? Jadi memakai bludru. Itu pakaian dari bludru, yakni seharga 4 dirham, bukan dinar ya. Ya, 4 dirham. 1 dirham 75.000. 4 dirham. Berarti kalau kali 4 berapa? 100. Hah? Gak larang, gak larang. Yaitu yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan pakaian mewah. Kemudian lalu beliau bersabda, apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, jadikanlah haji ini haji yang suci, tanpa riya dan mencari kemasyhuran. Iya. Jadi ini Nabi memberikan contoh kepada kita bahwa orang melaksanakan haji itu jangan sampai pamer. Dari ucapan beliau yang diajarkan kepada kita, beliau mengutakan Allahumma hajjatun, wahai Allah, semoga haji ini la riya'a, tidak riya, tidak pamer, fiha, di dalam seluruh aktivitasnya, wala sum'ata, dan juga tidak pengen didengar. Didengar itu apa berarti? Sum'ah. Pengen apa? Masyhur, terkenal. Atau sekarang apa? Pengen viral. Sehingga kadang-kadang umroh gaya status. Di depan Ka'bah selfie. Kadang-kadang temennya disuruh moto, rek foto nih yo, background Ka'bah, aku tak ngini. Ya, ambek pura-pura nangis ya. Waduh rek, khusuk temen iki rek boloi dhewe. Kayak itu. Nah, itu. Ini termasuk apa? Riya dan sum'ah. Hati-hati. Dalam hidup ini kadang lingkungan itu pengaruhnya besar untuk orang bisa riya. Karena ada tradisi, Pak. Sebelum berangkat haji itu biasanya apa disik? Ya, bahasanya macam-macam. Ono sing syukuran haji, ono sing selamatan haji. Kadang-kadang wis syukuran gak sido budal, ono enggak? Ada. Kadung isin ada itu. Akhirnya tetap budal tapi gak nang Mekah, nang Bali. Jadi cerita ada kisah nyata seperti itu. Orang haji pulang dia pulang. Orang anggap wah teko haji rek, padahal tawaf nang Kute, ya. Gak nang Ka'bah, tawaf nang Kute. Karena dia yang penting berangkat sana aku udah kadung malu ngadakan apa? Selamatan, syukuran. Dan kalau sudah tradisi seperti itu, maaf ya, biaya hajinya itu kalah dengan biaya selamatannya. Lebih besar syukurannya. Bisa habis ratusan juta daripada biaya hajinya sendiri. Kenapa? Gara-gara tradisi. Ini. Nah, masalahnya bukan masalah tasakurannya itu. Kadang-kadang riaknya ini loh bisa timbul ketika apa? Nah, calon yang mau haji istilahnya kemanten. Kemanten ini rek, tekek ngarep.
dipajang di atas kuade, ya, berdua. Padahal para sahabat mereka ketika berangkat melaksanakan haji, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma tiap tahun haji. Abdullah bin Umar. Gak ono sing ngero. Kalaupun yang tahu yang ikut berangkat bersama beliau. Kadang-kadang kita ini tidak mengumpulkan orang datang ke masing-masing rumah. Cak, lu sampean dungaren kok rene. Berdua lagi. Ono apa? Iya, Cak. Aku njaluk sepuro, Cak yo. Be aku ono salah. Lho, iki gak riyo rek. Dudu, aku arep ngulon. Lho, nang Jogja ta? Enggak. Aku arep haji. Alhamdulillah. Kapan? Seneng nggak tonggo? Iya, kapan bancaannya? Seneng ya. Itu tonggo yang bagus gitu. Bancaannya kapan? Tapi masalahnya hatinya ini loh. Orang yang sedang datang ke orang dengan tujuan menyampaikan seperti itu hatinya bisa belok gitu. Di situ ada sikap bisa jadi timbul sedikit demi sedikit apa? Ria, pamer. Yang kedua bisa apa? Supaya orang lain dengar. Ada tradisi Arab budal diazani dhisik. Saya pernah itu, kok adzan jam 10 rek. Ono apa weh? Kampung sebelah lho, ono apa? Arab budal haji. Lho, terus apa? Diazani. Pernah dengar seperti itu? Itu sum'ah, pengen didengar. Walaupun yang diperdengarkan azan, tapi orang bertanya, iki azan apa? Ngono lho, jam 10 durung zuhur. Subuh ya wis telat ya kan? Ternyata ada azan untuk naik berangkat haji. Sum'ah. Padahal Nabi mengajarkan Allahumma hajjatun la riya'a fiha wala sum'ah. Wahai Allah, jadikan hajiku ini adalah haji yang jauh dari riya dan dari sum'ah, yaitu popularitas. Boleh nggak naik haji sembunyi-sembunyi? Moro-moro mulih. Lucak sampean lo. Nah, kalau pulang, Pak maaf, walimah haji atau membuat makanan hidangan itu sunnah kalau pulang, bukan sebelum nggak masalah, nggak ada apa-apa. Nah pulang baru kita diperintah untuk buat walimah. Rasulullah kalau pulang haji, pulang umroh itu nggak langsung ke rumah. Kemana? Ke masjid. Salat apa? Salat 2 rakaat. Itu tuntunannya. Aibuna taibuna lillahi hamidun, diucapkan itu setelah mengucapkan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aibuna taibuna li rabbina hamidun, aku kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, memuji Allah dan hanya kepadanya kami kembali. Itu diucapkan, salat 2 rakaat. Baru kemudian apa yang dilakukan Rasul? Rasul menyembelih seekor kambing, membuat walimah hidangan. Nah itu sunnah. Nek sampean mulai ngundang wong, akhirnya monggo pangan. Terus nek haji memberi apa? Hadaya. Apa hadiah. Rasul melakukan itu, memberi hadiah kepada saudara-saudaranya karena dia telah melakukan safar. Nah itu akhirnya yang dimanfaatkan apa? Jualan oleh-oleh haji. Dipakai apa? Hadiah. Karena perintah hadiah itu sunnah. Kenapa? Tahabbu. Saling memberi hadiahlah kalian, akan saling cinta di antara kalian. Itu. Demikian pula puncaknya apa? Orang bisa riya ketika dia apa? Jihad. Bisa riak nggak ini? Makanya nanti di akhirat pertama kali orang yang akan dihisab dalam urusan amaliyah perjuangan itu adalah orang yang jihad. Pertama kali. Kemudian apa? Dihadapkan di hadapan Allah, kemudian ditanya, kamu berjihad untuk apa? Saya dalam rangka untuk membela agamamu. Kadzab, dusta, bohong kau. Ya, buka Sahih Muslim ada di nomor yakni 2261, itu Ibnu Majah.
Muslimnya 1033. Digital ya, 1093. Digitalnya aja. Ibnu Majah. Muslim. Oh. Belum ada. 1093. Iya. Nah. Ya. Dari Sulaiman bin Yasar radhiyallahu an, dia berkata, pada suatu ketika ada beberapa orang menemui Abu Hurairah. Setelah itu Natil bin Qais, salah seorang penduduk Syam, berkata kepadanya, "Hai Syekh, beritahukanlah kepada saya suatu hadis yang pernah kamu dengar dari Rasulullah SAW." Abu Hurairah menjawab, "Baiklah, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda." Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya manusia pertama yang akan dihisab pada hari kiamat kelak adalah seorang yang mati syahid. Iya. Siapa yang akan dihisab pertama kali di hari kiamat? Yakni para syuhada. Orang yang mati syahid. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepadanya, apa katanya? "Apa yang telah kamu lakukan di dunia, hai hambaku?" Orang itu menjawab, "Saya berjuang dan berperang demi Engkau ya Allah, hingga saya mati syahid." Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, "Kamu telah berdusta." Kadzab, kau telah berdusta. Kemudian Sebenarnya kamu berperang bukan untukku, melainkan agar kamu disebut sebagai orang yang gagah berani. Dia berperang bukan untuk membela agama. Maksudnya semata-mata karena Allah, li'ilali kalimatillah. Karena dia berperang ternyata untuk apa? Supaya disebut saja'ah, memiliki saja'ah, keberanian. Atau mungkin pengen disebut pahlawan, pemberani, pahlawan. Kemudian lalu Allah memerintahkan para malaikat untuk menghisap orang tersebut di hadapannya. Dan akhirnya ia dicampakkan ke dalam neraka. Kemana hasil akhirnya? Neraka. Gara-gara karena apa? Jihadnya karena apa? Karena riya. Karena pengen dipuji. Karena pengen dijuluki pemberani. Karena pengen mendapatkan gelar pahlawan. Padahal ini amal yang luar biasa, jihad ini. Tapi dituntut hati ini bersih. Niatnya semata-mata karena apa? Allah. Kemudian sekarang para qurra. Apa qurra? Baca Al-Quran. Para pembaca, penghafal, dan pengamal Al-Quran. Siapa dia? Lanjut. Giliran orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Setelah dihadapkan kepada Allah, maka orang itu ditanya, "Apa yang telah kamu lakukan di dunia, hai hambaku?" Orang itu menjawab, "Saya mencari ilmu, dan setelah itu mengajarkannya kepada orang lain. Selain itu, saya juga rajin membaca Al-Quran." Iya, padahal ini sudah benar. Dia belajar Al-Quran. Setelah itu Al-Quran itu dibaca. Al-Quran itu kemudian diajarkan. Udah benar. Tapi masalahnya bukan itu. Masalahnya apa? Apa yang dilakukan itu bukan karena Allah. Sementara Nabi sendiri secara umum memerintahkan untuk belajar dan mengajarkan. Nabi mengatakan iqra'ul khairukum, sebaik-baik kalian adalah man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Itu sebaik-baik manusia. Maka kalau ada orang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an, itu sebaik-baik manusia. Cuman orang yang bersangkutan dituntut untuk ikhlas. Jangan sampai dia belajar Al-Quran dengan niat yang salah. Makanya kalau kita sekolah itu pun, terutama belajar agama, jangan bertujuan untuk mendapatkan apa?
ijazah, mendapatkan apa lagi? Gelar. Kalaupun itu di dalam dunia akademis memang dibutuhkan, apalagi dengan aturan-aturan yang sudah ada. Tapi jangan dijadikan sebagai tolak ukur kalau sudah mendapatkan gelar itu bahwa dia sudah mendapatkan atau mendapatkan pahala yang banyak dalam menuntut ilmu. Belum tentu. Jangan-jangan dia melakukan menuntut ilmu itu karena tujuan mendapatkan apa? Gelar. Kalau antum tujuan duniawi ya, itu perkara lain. Tapi ini untuk amalan akhirat, ini yang dipertanyakan. Ya. Jadi berhati-hati di situ. Menuntut ilmu sudah benar, tapi wajib kita apa? Ikhlas. Jangan sampai ada riya. Tujuan-tujuan duniawi ya. Mengajarkan ilmu juga begitu. Sudah benar itu, tapi dituntut untuk apa? Ikhlas. Jangan sampai ada tujuan-tujuan duniawi ya. Dan mengajarkan itu tidak harus ustadz, tidak harus guru. Antum semua bisa mengajarkan ilmu. Ambil peran itu sesuai dengan bidang kita atau terbatas di kalangan kita. Mungkin mengajarkan kepada keluarga, karib kerabat atau komunitasnya. Rek, kau oleh ngono iku. Aku wis ngaji, sampean kan karo. Nah, seperti itu tidak boleh. Ajarkan kepada orang lain tentang halal, tentang haram setelah menuntut ilmu. Jadi nggak mesti jadi ustaz, karena kewajiban menyampaikan ilmu kewajiban setiap di antara kita. Setelah diamalkan, disampaikan. Setelah dipelajari ilmu itu, wal amalu bihi wa da'watu ilaihi, kemudian mendakwahkannya sesuai dengan kapasitas kita dan kemampuan kita. Nah, tapi ketika itu sudah dilakukan, dituntut hati ini bersih dari apa? Riya. Ya. Kemudian selain itu saya juga rajin membaca Al-Quran. Maka apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, kamu telah berdusta. Sebenarnya kamu mencari ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain agar kamu disebut orang alim. Ternyata tujuannya apa? Supaya dapat popularitas. Dia supaya dianggap sebagai orang alim. Dia belajar ilmu supaya dianggap sebagai orang alim. Hati-hati. Kemudian kamu pun membaca Al-Quran agar kamu disebut sebagai orang yang pandai membacanya. Iya. Membaca Al-Qurannya sudah benar nggak? Sesuai perintah. Mempelajarinya pun demikian. Tapi hati-hati dengan motivasinya. Niatnya untuk apa? Itu yang lebih penting. Dan kita jangan menvonis orang lain. Nggak boleh. Ada orang baca Quran, oh itu riya itu. Ada orang sodako, oh itu pamer itu. Nggak boleh. Kenapa? Kita tidak tahu hati orang. Kita pun yang melihat nggak boleh kita apa? Pamer. Apa namanya? Nggak boleh kita menvonis. Kenapa? Itu termasuk perbuatan orang munafik. Orang munafik itu suka riya, tapi apa? Menuduh orang lain riya. Di zaman Nabi itu ada orang sodako. Sodakone wakeh. Dituduh riya. Sodakonya sedikit karena sesuai kemampuan dia dituduh apa? Bakhil. Itu orang munafik itu. Makanya kita nggak boleh menuduh. Harus seimbang di sini. Pelakunya harus ikhlas. Orang lain yang melihat tidak boleh menvonis. Kenapa? Nanti diancam sebagai kelompok munafik. Kata Allah dalam surah At-Taubah. Coba dibuka. Yang tadi saya sebutkan surat At-Taubah. Kalau nggak salah ayat 79 itu. Surat yang ke-9. Allah Jalla wa'ala berfirman, Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Apa katanya? Orang-orang munafik itu yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin, yang memberi sedekah dengan sukarela
dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih. Ya, ini kasusnya sahabat yang bersedekah dengan sedekah yang banyak dituduh ria. Sementara ada sahabat yang nggak mampu, sedekahnya sedikit, walah medite, dituduh bakhil. Itu perilaku orang munafik. Maka kita jangan seperti orang munafik menvonis orang lain. Tapi kita ketika beramal dituntut untuk ikhlas semata-mata karena Allah. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Yang terakhir, riya itu bisa dilakukan dalam urusan duniawiyah. Kalau riya dalam amal ibadah, urusan akhirat, pahalanya habis. Tapi kalau riya dalam urusan duniawiyah, apa yang terjadi? Kita dapat dosa. Contoh, duwe kendaraan wapi, kemudian dia pamer. Dia punya itu untuk riya, kebanggaan, untuk pamer. Maka Nabi SAW memperingatkan mereka. Di dalam hadis Muslim ada di nomor 940. Di dalam Ibnu Majah yaitu di nomor Abu Dawud. Benar Ibnu Majah 2265. Jadi gimana? Kalau pamer ibadah, pahala hilang. Pamer harta, dapat dosa. Ibnu Majah berapa? 2265. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? pada ubun-ubun kuda terdapat kebaikan, yaitu surga. Atau Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? kuda diikat pada ubun-ubunnya dengan kebaikan, yaitu surga. Suhail berkata, aku ragu. Kebaikan, yaitu surga sampai hari kiamat. Kuda terbagi menjadi 3 kategori. Iya, kuda itu ada 3 kategori. Kuda itu apa Pak kalau sekarang konteksnya? Kendaraan. Ada 3 kategori. Pertama, kuda memberikan pahala kepada pemiliknya. Kuda yang menjaga Ya. Yang pertama, kuda apa? Memberikan pahala kepada Lahu pemiliknya. ajrun. Baginya adalah pahala. Bagi siapa itu? Lanjut. Iya, robatoha. Kuda yang menjaga perbuatan dosa pemiliknya, dan kuda yang mengakibatkan dosa pada pemiliknya. Iya. Pertama yaitu kuda, yaitu yang merupakan sumber pahala. Yang kedua, kuda sebagai apa? Adapun kuda yang memberi pahala yaitu seseorang yang membawa serta menyiapkan. Ini kuda sumber pahala. Kemudian yang ketiga apa tadi? Kuda yang mengakibatkan dosa pada pemiliknya. Adapun kuda yang memberikan, yang ketiga yaitu kuda sebagai sumber dosa bagi para pemiliknya. Ya. Baik, yang pertama silakan. Adapun kuda yang memberikan pahala yaitu seseorang yang membawa serta atau menyiapkannya di jalan Allah. Ya, itu kuda yang merupakan sumber pahala. Robatoha fi sabilillah, yaitu kuda yang dipelihara di jalan Allah. Untuk apa? Berjihad. Kemudian hal yang demikian tidak ada yang hilang sama sekali dari perutnya kecuali ditulis bagi pemiliknya pahala. Seandainya yang mengembalakannya di tempat pengembalaan, maka tidak ada yang ia makan kecuali ditulis baginya pahala. Seandainya ia memberikannya
minum dari air sungai yang mengalir, maka pahala baginya untuk setiap tetes air yang hilang dari perutnya, sampai ia menyebutkan pahala juga ada pada air seni dan kotorannya. Jadi apa yang diminum pahala, apa yang dimakan pahala, sampai apa yang keluar dari kuda itu pahala. Apa yang keluar? Maaf, air kencing dan kotorannya itu keluar sebagai pahala. Nah, kalau konteks sekarang ya, yang diminum sama mobil itu apa? Setiap dia beli bensin, duitnya itu dinilai pahala. Setiap yang keluar dari mobil itu apa, Pak? Asap itu dinilai apa? Pahala. Kenapa? Karena mobilnya dipakai untuk berjuang di jalan Allah. Sehingga mobil itu nggak boleh dipakai untuk kepentingan lain kecuali di jalan Allah, untuk berjihad. Rek nyelang mobil kayak apa? Kayak tuku klambi nang pasar. Gak mau urusan dunia. Iki khusus iki apa? Iki mobilku khusus kayak jemput siapa? Ustaz ya. Ustaz gak tahu dijemput kok. Ya ustaz yang ya jauh yang dijemput. Khusus ini untuk berjuang di jalan Allah. Iki mobilku ini khusus gak boleh dipakai apa-apa. Iki boleh dipakai beli apa? Kotak konsumsi kayak pengajian. Mohon fadol silakan. Isian kabeh sing bek. Ya, khusus untuk di jalan Allah. Nek nyelang mobil apa? Tak gawe mulih nang desa. Arep lapo? Niliki bojoku. Baik. Yang kedua, ini kuda atau kendaraan sebagai kebutuhan. Nah, ini yang kedua, Pak. Nah, inilah kendaraan kita, Pak, umumnya. Sebagai kebutuhan. Dari wong Jawa gawe Surabaya apa? Gawe sekel rono rene. Gak duwe kendaraan gak enak. Soalnya wadong. Nah, ini sebagai kebutuhan untuk kerja. Apa kata Nabi? Lanjut. Adapun kuda yang bagi pemiliknya dapat menutupinya dari perbuatan dosa, yaitu seseorang yang membawa seekor kuda untuk dimuliakan dan dipercantik. Ia tidak lupa apa? Ia tidak melupakan hak punggung dan perutnya, baik di saat sulit atau di saat mendapatkan kemudahan. Iya, boleh mempercantik kendaraan. Boleh nggak? Silakan, itu terserah kita. Diperseni bendino, ya kan? Nggak masalah. Dikilapno, cek ketok resi, ya kan? Ya harus ada AC-nya dong sekarang, ya kan? Kalau itu sudah paket, sudah baku kan. Ini enggak diumbah per minggu atau tiap hari dicuci. Boleh enggak? Boleh. Soalnya nek ketok kendaraane kotor iku mesti wonge, wah ketokane iku wonge gak tahu. Gak tahu adus ngomong ngelokno wong gak tahu adus. Enggak, mungkin gak tahu ngumbah mobil misalnya gitu. Ya. Jadi kelihatan. Kenapa? Karena mobil itu kepribadian seseorang, Pak. Kalau di belakang mobil itu ada stiker-stiker WBL, terus mana lagi? Apa mana? Berarti hobi nang ndi? Hobi wisata, ya? Itu. Burine ono stiker apa? HD. Hobi apa? Ngaji. Hobi ngaji. Ya alhamdulillah. Tergantung, tapi ada ya stiker-stiker itu yang serono. Ya kalau enggak stiker kadang digambari. Kendaraan itu menunjukkan kepribadian. Contoh truk burine ana wedok turu ngene. Ku nanti jandamu kan gitu kan. Itu kepribadian sopirnya ya seperti itu. Makanya hati-hati, lihat kepribadian orang itu dari mana? Dari mobilnya itu bisa. Dari motor juga bisa. Stiker di baliknya, di bawahnya itu apa? Ada gambar orang pakai belangkon, monggo badhe nyalip atos-atos wong apik itu. Ya, tapi kadang kalau stiker opo lihat-lihat. Nah itu. Itu berarti orang jahat ya. Stiker itu mencerminkan. Nah, seperti itulah. Boleh mempercantik kendaraan kita, boleh. Kuda dipercantik, kendaraan dipercantik, tapi hati-hati, jangan tujuan untuk pamer. Kebanggaan, apalagi dipakai memusuhi Islam, itulah sumber dosa. Bagaimana kendaraan sebagai sumber dosa? Silakan yang terakhir, yang ketiga, apa kata Nabi?
Adapun kuda yang bagi pemiliknya memberikan dosa, yaitu seseorang yang memilih kuda untuk kesombongan. Iya, robatoha, dia pelihara, dia openi apa? Fakhra, dalam rangka untuk kesombongan, berbangga-bangga, waniwaan, wariaan, untuk kebanggaan, fakhra, wariaan, dan untuk apa? Riya, kecongkaan. Berapa di sini? Sombong. Itu apa? Terus kecongkaan dan kebanggaan, terus kecongkaan, apa lagi? Riya kepada manusia. Wariaan atau pamer kepada manusia. Ya, maka baginya apa? Baginya adalah sumber dosa. Ya, maka hal itu apa kata beliau? Maka hal itu seperti membuat pemiliknya berdosa. Iya. Jadi jangan sampai kita punya dunia. Ini contoh kendaraan, Pak. Tapi tentunya yang lain-lain juga bisa termasuk. Bukan hanya kendaraan. Pamer harta. Untuk kesombongan. Untuk kecongkaan. Untuk kebanggaan. Untuk ria. Nah disinilah peran hati kita untuk selalu ditata agar jangan sampai merusak. Yakni kalau tadi merusak amal ya. Kalau ini apa? Menambah dosa. Berarti merusak apa itu? Ya merusak amal perbuatan kita juga. Kenapa? Perbuatan dosa ini nanti ditimbang oleh Allah antara baik buruk. Dan akhirnya nanti kalau terlalu banyak kita dosa, salah satunya disebabkan karena apa? Yakni riya dalam urusan harta kita, maka seseorang akan mendapatkan siksa dari Allah Jalla wa'ala. Karena tidak ada konsekuensi daripada dosa kecuali siksa. Nah untuk menghilangkan semua itu, apa yang dilakukan? Taubat kepada Allah Jalla wa'ala. Dan tidak mengulangi lagi perbuatan itu, sembari kita menata hati kita. Walaupun kita diperbolehkan untuk mempercantik diri atau mempercantik kendaraan kita, akan tetapi menata hati agar jangan sampai riya, pamer, congkak dan sebagainya, itu merupakan kewajiban setiap diri kita. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ini materi tentang riya yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan di situ online? Di chat? Nggak ada? Ya udah. Oh, nggih, monggo. Monggo silakan Bapak-bapak. Sudah selesai. Yang mau bertanya tetap tinggal boleh. Iya. Silakan Pak Fadlan. Membiayai anak untuk sekolah. Ya. Diceritakan di teman-temannya. Iya. Iya. Membiayai anak sekolah itu hukumnya apa? Wajib, ya kan? Berarti itu nafkah kan? Kita diharapkan mendapatkan apa itu? Pahala kan? Mendapatkan pahala kan? Nah, maka agar supaya pahala itu tidak hilang, kita nggak perlu menceritakan kepada orang lain, karena itu termasuk amal kebaikan. Amal kebaikan kita nggak perlu diceritakan kepada orang lain, ya, kecuali memang itu dibutuhkan dalam rangka memberi informasi. Misalnya ada seorang yang tanya, biayai anakmu sampean ikut sekolah SMA, mulai kelas kuliah, mulai semester sampai di piro? Oh biayai sameni. Nah itu boleh. Tapi kalau nggak ada kepentingan, nggak ada hajat untuk itu, kita cerita kepada orang lain, aku wis ngentekno duit bondo akeh, kayaknya kalau anakku, ya memang udah kewajiban. Maka jangan sampai itu habis hanya karena kita riya, pamer kepada orang lain. Karena itu amal soleh. Itu beda dengan zakat.
Kalau zakat itu dipamerkan nggak apa-apa, karena itu racun, harus dikeluarkan. Beda dengan sodako loh ya. Kalau sodako itu harus sembunyi-sembunyi. Zakat terang-terangan, sembunyi-sembunyi boleh. Tapi seandainya diterangkan boleh. Kenapa? Karena itu racun. Karena mau nggak mau harus dikeluarkan. Itu. Cuman masalahnya nanti ada efek lainnya. Kalau kita memamerkan zakat kita, itu nanti tujuannya bukan memamerkan zakatnya, tujuannya memamerkan hartanya. Iki lho, zakatku sakmene, berarti dunyoku sakmene. Nah, itu masalahnya. Tapi kalau kita zakat boleh memamer diperlihatkan. Kenapa? Karena itu wajib, mau nggak mau. Mau nggak mau harus dikeluarin karena racun. Wallahu a'lam. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ada pertanyaan. Apa? Di online salah.